Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Temulawak Podcast ya, di segmen di channel Kopi 15 Creative and Entertainment. Oke. Kan seperti biasa, Temulawak Podcast itu punya yang namanya Ya. apa kira-kira punya apa? Punya tagline. Ya. Malam ini disampaikan oleh siapa nih tagline-nya? Aku dah ya. Udah. Ini siapa? Di episode sebelumnya Abdil sudah menyampaikan Ya. tagline-nya nih. Kayak mana kalau kita sweet aja ya? Nah, Ayo kita sweet aja. Silakan. Ini beneran ya? Ya. Gunting kertas batu ya? Ya, sweet Jepang kan? Ya, 1, 2, 3. Silakan. Ya, Oke teman-teman, ketemu lagi kita di Temulawak Podcast. Temulawak. Apa yang Anda temukan belum tentu lawak. Boleh lah. Boleh. Ya kan? Yoi. Lebih baik berada episode 1 ya. Yoi. Ya, ini pasti penasaran juga nih. Kenapa Ya. tiba-tiba pakaian kita Ya. lumayan. Kita BTW, sebelumnya kita itu menempati ruangan direktur untuk podcast. Itu podcast. Itu kemarin kita sempat Ya, ditegur ya. sama atasan ya. Betul. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah punya set yang bagus. Ya, yang bagus dan ini untuk kita. Dan ini untuk kita. Ya, sesuai dengan wajah dan keadaan. Ya. Setnya ya gini lah. Pakaian seadanya. Pakaian seadanya. Alhamdulillah tapi kita sudah punya set podcast Ya, yang set podcast yang tetap yang bagus. lah. Dan semoga bisa tetap teman-teman dukung. Ya, Ya, dan kita bisa memberikan. yang terbaik lah ya kan. Ya, walaupun tidak memberikan manfaat, minimal kami memberikan sesuatu. Iya, hiburan. Minimal kalau kita nggak Ya. bisa kasih apa-apa, Ya. mereka terhibur dan menertawai Semoga kita. ya. Semoga terhibur. Karena ya. kalau mau mencari ilmu silahkan buka Ustaz Abu Somad. Iya betul. Ustadz Adi Hidayat juga, ya kan Ya, banyak dan masalah-masalah ustadz lainnya. dan yang lainnya lah. Ya. Ya kan, yang penting bermanfaat. Ya, walaupun setelan Asa hari ini sangat Ustadz Able. Ustaz Iqbal. Percayalah dia nggak terawih. Ya, yang penting bisa baca Al-Fatihah dia. Ya. Amin. Ya. Ada yang nggak bisa baca Al-Fatihah? Ada. Siapa tuh? Ada beberapa ada tuh pernah aku temukan dulu lah. Ada. Oh, bukan siapa-siapa tapi nggak terkenal. Bukan presiden dong. Bukan. Bukan presiden. Enggak ke sana. Aduh enggak ke sana. Tapi ada. Maksudnya orang lain ya. Oke, kita daripada berlama-lama. Ini kan karena set kita warung kopi. Yuk. Kan salah. Kita juga punya minuman. Anda mau pesan apa? Betul loh. Anda mau pesan apa? Ini ada. Ini banyak minuman. Ada minuman. Ada Apa ya? bebas ya. Itu minumannya es kopior kan? Yang manis-manis lah. minum juga nih. Nggak, Anda jangan bisa bongkar dulu nggak minumannya apa? Jadi kita lagi gimmick. Udah ambil terus Oke, minuman. ambil ya. Nggak ada lain juga. Ya oke. Ini endorse nggak nih? Enggak, ini belum ada. Endorse nih. Es kopior apa namanya? Es kopior apa namanya? Es kopior. Tapi ini boleh lah untuk bantu kawan kita Ya, ini karena dia BTW sedang kami di support es kopior dari. Es kopior UMKM. Ya namanya apa? Namanya es kopior couple. SMK. SMK. SMK ya. SMK itu apa? Es melon dan kopior. SMK. SMK, es melon dan kopior. Kalau mau beli di mana? Nah, kamu beli di mana? Di depan. Selama bulan Ramadan. Selama ada bulan Ramadan di- adalah di Lampineng aja. Di Lampineng di depan Dinas Pertanian. Oke. Yoi. Yoi. Untuk teman-teman. Es kopior, es. Ya. Parah. Jangan lupa cobain es kopior. Taruh di depan, SMK. taruh di depan biar kita lihat. Ini enak. Ger- Kok warna pink? Oh, karena saya suka warna pink. Oke. Apanya? Ini gelasnya. Pokoknya satu warna pink tuh saya suka. Ya kita minum dulu ya. Rasanya gimana? Enak lah ya. Enak. Kurang dingin Rasanya terlalu manis untuk aku yang sudah manis. aja. Wah. Iya sih. Tapi enak. Ini seger. Ya. Karena kita minumnya di malam hari, udah Ya. buka puasa. Ya, kalau di siang hari lebih enak. Ya kan? Kalau siang hari lebih enak. BTW siang hari ada buka gak sih? Gak buka ya? cuma nih. Ada buka. Oh, di rumah Bel ya. COD ya. Oke. Oke lah, kita Oke, teman-teman. kita kembali lagi. Udah Ya. banyak gimmick dari tadi ya. Bagaimana puasa yang sudah dijalani? Ya, Apakah udah beberapa ada hari kendala-kendala?
Ini sudah beberapa hari ini kayaknya puasa kita udah lumayan lancar lah. Tidak ada halangan. Ya, semoga ya. Kok di rumah ngapain aja? Dil? Kalau aku Pasti tidur. sebagai profesional pengangguran, Sama kita. pengangguran profesional. Sama ya. Kayak tidur ya di rumah. Lebih banyak tidur. Ya tidur dari. Karena aku pernah dengar gitu kalau tidur di bulan Ramadan itu Oh ibadah. enggak ibadah. Berkah kan? Enggak sekarang daripada kita begibah. Mendingan tidur kan? Daripada begibah mendingan tidur. Tapi daripada tidur mendingan ibadah yang sebenarnya. Benar. Baca Al-Quran. Itu benar. Itu benar. Apa? Ini jangan disalahpahami ya. Nanti gara-gara aku bilang nanti. Tunggu, kita kan setelan berdua nih, kita kan sudah sangat kita kan pulang tarawih nih sebenarnya. Iya memang. Ini kan kita tadi tarawih, kalau aku 20 rakaat. Kalau gue berapa rakaat? Tadi kebetulan ambil 11. Kalau gue tim 11, berarti aku 23. Masalahnya ada kawan kita nih. Dia lebih ke Cak, kasih lah muka lo. Dia lebih ke pencuri kotak amal menasta. Kebetulan tadi patroli. Tadi patroli. Jadi makanya pakai pakaian gini. Dia tadi beneran dia patroli, ada yang pacaran gitu tuh dia. Terus kau tegur? Iya ditegur sama dia, tegur. Karena dia udah gak ada lagi pacar. Ya maklum lah ya. Rasa sakit hati itu kadang-kadang bisa dilampiaskan ke orang lain. Tapi ya melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Karena kau menegur orang-orang yang bulan Ramadan nih bukannya ibadah malah maksiat. Malah maksiat. Gila. Karena pas, karena sesuai dengan. Aduh, tuh bagus ya untuk gimmick bagus sih. Itu gak gimmick sih. Gak gimmick ya. Betulan. Aduh, kita mau masuk ke ini loh. Ya orang nunggu-nunggu nih tema apa yang kita bahas. Kemarin soalnya banyak yang request juga itu tentang karena kita kebetulan hidup di daerah yang sangat kental dengan kebudayaan. Ya, bahkan kebudayaan dan agama lebih tepatnya. Kebudayaan dan agama tuh lebih. Saking kentalnya kon-kon aku yang di luar Aceh. Itu dikira di Aceh ini tidak boleh ngapa-ngapain. Iya betul. Masa di sana ya, boleh pacaran nggak? Iya. Iya, ditanya, di Aceh itu boleh pacaran. Nah, di Aceh boleh pacaran nggak? Bahkan ada yang bilang lagi, ada kawan aku yang non Islam, non Muslim. Ditanya, kalau di Aceh itu boleh nggak pakai jilbab nggak sih? Aku orang Kristen katanya. Jadi guys, pacaran tuh haram. Tapi pemerintah Aceh tidak punya pasukan yang cukup untuk mengawasi orang-orang pacaran. Orang pacaran tuh nggak. Dan orang Aceh juga manusia. Iya. Dan gini lah, gimana bilangnya? Kita nggak bisa juga bilang boleh, gimana bilangnya? Boleh. Ya Aceh ini sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi memang Aceh punya kekhususan. Dan Jadi punya dia punya aturan aturan-aturan yang lebih ketat, apalagi soal agama. Makanya kalau kita di sini selama bulan Ramadan itu toko-toko yang jualan makanan itu tutup. Yes, Warkop, warung-warung makan itu tutup. Pintu depannya. Ya benar, pintu belakang belum tahu. Mana tahu? Kadang dia lagi masak untuk buka puasa. Kita nggak tahu. Tapi pintu depannya tutup. Tuh, pintu belakang tuh kebuka kan untuk dia keluar. Iya. Benar. Gimana dia mau keluar? Betul. Nggak boleh suzon dulu dong. Betul. Jadi begitu guys. Kalau di Aceh itu memang aturan-aturannya membuat masyarakatnya itu bukan lebih alim ya, tapi lebih mentaati lah terhadap lebih aturan-aturan patuh. syariat. Dan ada yang menarik juga sih ya dibahas gini. Karena Aceh itu lumayan soalnya gini aku membahas ada yang pernah viral video TikTok di TikTok bule yang dia main KC, dia ngeklaim aku mengunjungi daerah sebuah daerah di Indonesia yang sangat berbahaya. Itu. Rupanya dia pergi ke Aceh. Oke. Tapi setelah dia buat videonya apa segala macam ternyata aman. Gitu. Saya berhasil mengunjungi daerah yang pokoknya kalau diterjemahkan secara Indonesia begitulah. Dan dia menikmati. Dan dia bilang dia disclaimer di captionnya itu bahwasanya Aceh itu nggak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang. Ya sebenarnya justru ketika kita kayak daerah Aceh ini menerapkan syariat Islam, otomatis kayak miras, hal-hal alkoholan itu sangat sulit beredar di Aceh. Sangat sulit. Karena memang tidak boleh. Jadi sangat sulit. Walaupun ada orang nakal kayak yang di belakang kamera. Aduh.
maka harus effort yang sangat besar. Iya betul. Ya nggak bro? Iya. Enggak, orang-orang yang kayak gitu kayak bisa terdeteksi. Ya. Tapi tapi maksudnya orang belakang kamera selain aku kan. Wah, iya yang belakang kan? sana, maksudnya Belakang di sana belakang. lagi Ya, yang di luar. Iya, Oke. di sebelah toko lah. Oke. Jadi makanya nggak ada tuh orang-orang mabuk di jalan Iya sih. atau apa. Jadi lebih aman lah. Lebih Cenderung lebih aman. Cenderung lebih aman memang. Walaupun tidak aman-aman kali juga. Kan manusia mana ada yang. Tapi nggak bisa ngeklaim memang. tapi kita lebih aman. Mau pulang jam 2, jam 3 malam tuh jalanan masih aman. Secara Kalau di ini kota ya. Banda Aceh ya. Karena kita di Secara kota ini ya memang lebih aman memang. Secara Jadi aku ngerasa gitu ya. geografis. Kalau kau gimana sebagai orang Aceh, kau merasa aturan syariat Islam nih membuat kau tidak nyaman nggak tinggal di Aceh? Awalnya aku mikir kayak gitu. Kau kan orang Medan yang. Iya yang udah lama tinggal di sini ya. Jadi kau orang Aceh apa orang Medan? Kalau lahir orang Medan sih sebenarnya. Enggak, maksudnya termasuk suku Melayu berarti. Melayu Melayu Kalau Medan. aku Melayu Medan, ya ada Jawa sedikit dan ya Cina sedikit. Aku banyak sih. banyak ya. Banyak. Soalnya mendiang atau aku orang Singkawang sana, jadi Kalimantan. Cina. Jadi kalau misalnya POV aku sendiri sebagai orang yang aku bisa dikatakan mendatang gak sih? Karena tinggal di sini dari 2008, 2007 gitu. Tapi kan kau datang sini waktu kecil. Iya, cuman aku pas waktu besar baru ngalamin kayak, oh rupanya Aceh ada aturan kayak gini. Oh iya ya. Apa gimana POV? Gini ya, karena yang aku kira dulu orang yang belum ini bodoh sih. Orang yang belum balik, terus ketahuan ngerokok itu dicambuk. Wow. Itu kan sama kayak orang ngira kalau pas kecil kalau sentuhan hamil. Bisa. Ya enggak, karena itu aku dulu ditakut-takutin supaya aku tuh nggak ngerokok. Padahal Kau pernah dibawa ke acara yang cambuk ya? Yang di masjid ya? Pernah dibawa sama orang tua ya? pernah waktu itu masjid ini Lam Gugup ya. Itu pernah tuh Lam Gugup. Itu pernah, tapi itu kejadian yang lain gitu. Tapi sebelum kita lanjut bahas soal cambuk, Ya. pasti ada tuh orang-orang di luar sana, teman-teman yang cari tahu dan tahu soal Aceh. Ya. SJW. Oh iya. SJW tuh? SJW Sosial. itu Super Justice Warrior. Bukan sosial. Social Ngapain Justice. super? Super lagi. Superman. Social Justice Warrior. Social Justice Warrior. Jadi teman-teman, aturan mengenai penerapan syariat Islam yang kalau minum alkohol ketahuan sama polisi syariat. Ya. Di sini ada polisi syariat Islam guys. Namanya tuh Wilayatul Hisbah, WH. WH. Itu pun perempuan kan yang seharusnya WH tuh kan. Ada perempuan ada laki-laki. Jadi kalau ketahuan berbuat mesum, berzina misalnya, ataupun ketahuan minum minuman keras, berjudi, maka salah satu hukumannya ya dicambuk. Ya, Dan itu ada kejadian berdasarkan dengan aturan-aturan kanun yang ada di Aceh. Kenapa Aceh bisa menerapkan itu? Karena di Aceh ini punya otsus. Otsus ya, otonomi khusus dan otonomi daerah lah ya. Punya kekhususan lah. Ya panjang lah sejarahnya guys. Ya sama kayak ada beberapa daerah di Indonesia kan, kayak Jogja kan ada. Ya kekhususan semacam itu yang membuat Aceh bisa menerapkan syariat Islam. Karena memang dari sejarahnya ya kita memang daerah syariat Islam dulunya, kerajaan besar. Satu sisi, ini aku lihat ya, hukuman-hukuman kayak yang kita terapkan di Aceh ini sebenarnya bagus. Ya. Setelah aku pikir setelah aku dewasa. Karena kenapa? Akhirnya ada orang yang mencoba untuk nakal, akhirnya dia tidak berani. Dia mikir dua kali. Kalau mau nakal mau apa dan kalau mau aneh-aneh pun dia akan effort lebih. Sangat. Yang setelah dia effort dia akan mikir capek aja. Iya. Pernah lihat nggak di Aceh misalnya kita kayak buat acara pesta terus setelah pesta tuh ada after party namanya kan nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. After party itu nggak ada. Walaupun kan after party pun setelannya ya setelan gambus juga. Syar'i juga gitu. Minumnya minum air timun. Air timun. Jamur sirup atau lemon. Ya, kalau mabuk gula. Bukan lebih mabuk ke diabetes. bukan mabuk alkohol. Nah, jadi begitu yang kurasain mungkin kalau dari zaman kecil dulu adalah sebenarnya aku mikir kayak Aceh ini sebenarnya negara yang berbeda karena kan seperti sebuah kayak sebuah negara berbeda karena dulu aku sempat ada kata-kata yang masuk gitu kan ke aku kayak bukan bully sih kayak ejekan gitu. Orang Jawa ngapain ke sini atau orang Medan ngapain ke sini gitu katanya. Kan beda. Bilang aku kan muslim juga. Karena tampilan aku yang kayak gini aku dibilang kok Cina makan babi gitu. Pernah coba tapi? Waduh, hampir.
Hampir, tapi nggak jadi. Oke. Yang Ya. Ya. Jadi kalau menurut kau Aceh itu menyenangkan lah untuk Sangat. ditinggali ya. Sangat. Setelah Bahkan aku 10 tahun lebih. Ya. 20 hampir 15. Hampir 20 ya? 2008. Udah 16 tahun lah. 16 tahun lebih kurang. 16 tahun lebih kurang. Bahkan aku mengklaim udah nggak betah lagi gue kalau pulang ke kampung ke Medan. Kan memang beda. Beda kali. Aku juga, ayahku kan orang campuran. Stabat. Binjai Aceh kan. Ya, tapi besarnya di Binjai, lahir di Binjai, besar di Binjai. Jadi aku kadang-kadang kalau pulang ke sana tuh beda perasaannya. Ya. Perasaan amannya ya. Benar. Pertama, ya kita kadang merasa kurang aman di daerah orang. Ya. Tapi Medan guys, Ya. ya gitulah. Ya. Daerah sana apa-apa tuh harus dijaga sendiri gitu. Memang. Aku pernah di parkiran rumah sakit, powerbank aku ketinggalan sebentar. 5 menit, kayaknya gitu 5 menit lah. Padahal di situ di depan situ ada pos security. Pas balik ya udah. Nggak ada lagi ya. Itulah. Kalau kau berbakat sebenarnya bisa tuh kau cari tambahan sana. Jadi tukang sulap. Kan nggak ada nih ya, nggak ada. Nanti balik lagi gitu. Hilang. Bedanya kalau tukang sulap lain tuh bisa kembali, ini kok nggak bisa lagi. Ya gitulah Aceh dengan kekhususannya dengan syariat Islamnya. Aku kadang-kadang kesel itu sama teman-teman yang dia bukan orang Aceh. Ya. Terus dia baca berita sekilas soal Aceh, misalnya soal cambuk misalnya. Dia baca soal cambuk. Terus dia marah-marah. Oh ya, komen, kayak ini untuk apa apa nih nih, hukuman nih kan gitu ya. Pemerintahnya kok gini, kok gitu. Kok kejam kali. Kenapa dan segala macam. Dikiranya kita itu hidup kayak di Korea Utara. Iya, percayalah. Tinggal di Aceh itu enak kali. Menyenangkan, sumpah. Sangat menyenangkan. Nggak, aku disclaimer karena aku orang luar soalnya. Ya kan? Betul. Aku yakin teman-teman yang dari luar terus main ke Aceh, ke Sabang misalnya atau ke Banda Aceh jalan-jalan, pasti akan bilang Aceh itu nyaman. Nyaman, enak gitu. Aceh memang ya secara data salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Di Sumatera. Tapi by data juga Aceh adalah provinsi paling bahagia. Ya, makanya. Kalian bisa lihat itu ketika kalian di Aceh. Iya, Aceh miskin, memang. tapi tidak terlihat kemiskinan di Aceh. Tidak terlalu jomplang sih, lebih. Iya, kalau di kota dan kok nggak melihat kemiskinan di kotanya. Ya, kita lihat orang tuh kayak sama semua kan. Iya. Ini kayaknya punya, semua punya. Iya, dan ngopi di warung kopi, mau itu pejabat, Ya, mau itu orang yang nggak bos punya. besar atau siapapun sampai orang pengangguran kayak kita. Duduknya di warung kopi, ya. dan setara gitu. Dan nggak nampak kan? Nggak nampak yang mana orang kaya yang mana enggak. Nampaknya tuh pas bayar nanti. Iya. Bayar apa? Kalau orang kaya biasanya dia bayar sendiri. Itu berapa semua meja itu? Bang hitung. Itu. Kan gitu. Kalau kita yang nongkrong nggak, Bang, punya aku berapa? Bang, dingin berdua. Punya sendiri gitu. Ya. Nah, jadi memang di Aceh itu kayak gini. Ada kemarin yang isu lagi game online, kalau ketahuan main game online kita dicambuk. Ada itu tuh, itu dari situ sih sebenarnya. Sebuah game online ya. Itu dari situ sebenarnya orang-orang kayak, wah main game aja nggak bisa di Aceh gitu. Kalau main game di cekak gitu, kayak dicambuk gitu. Padahal nggak kayak gitu maksudnya. Mungkin yang dimaksudkan aturannya kan adalah ketika main game itu lupa waktu. Dan ada unsur judi di dalamnya kan. Telan. Bentar, ini padat guys. Jangan lupa Kopior SMK. Depan Dinas Pertanian. Jadi aturan yang hari itu ngebuat game itu jadi haram. Itu kan yang keluarin aturan itu kan MPU. Ya. Majelis Permusyawaratan Ulama. Daerah Aceh ya. Terlepas dari pro kontra soal keputusan itu yang mengharamkan game itu, sebuah game tembak-tembakan itu. Kalau game satunya lagi yang mutar-mutar tuh itu ya ada kakek-kakek itu memang udah jelas ya. Itu udah jelas haram. Itu memang udah jelas haram kayaknya. Kalau Nggak di Aceh aja pun itu memang haram. Itu kalaupun nggak dihukum haram, itu menyesatkan game tuh. Banyak orang-orang yang suami-suami yang nggak kerja gara-gara mutar Cerai itu. karena Ada yang ngutang untuk mutar itu. Itu emang udah jelas lah. Udah jelas. Tapi ada game satu lagi yang dia tembak-tembakan. Dulu pernah keluar fatwanya. Main itu haram. Kemarin itu haram. Tapi kan terlepas daripada itu yang mengeluarkan fatwa itu adalah orang
yang dia belajar. Iya, benar. Dan memang MPU tuh isinya ya ulama. Bukan bukan pria suntuk. Bukan orang suntuk. Jadi kalau aku ngelihat ya dari satu sisi aku ngapain ini diharamkan. Tapi di sisi lain mereka pasti punya poin-poin yang kalau kita baca alasannya itu masuk akal. Sangat masuk akal. Cuman praktek di lapangan pun kayaknya orang itu tetap main gitu game-game. Tetap. Nah, ini Game itu. Karena ini tembak-tembakan itu. masuk ke dalam tema yang akan kita bahas adalah fenomena di balik syariatnya, di balik diterapkannya syariat di Aceh. Nah, kira-kira anak-anak mudanya masih jalanin atau enggak? Iya. Karena ada beberapa nih, Dil. Menariknya adalah anak-anak remaja sekarang itu banyak yang tidak terlihat menerapkan syariat atau mentaati syariat, menaati syariat. Contohnya ya balap liar masih terjadi kan? Ya. Balap liar masih Kalau itu terjadi. kayaknya kenakalan remaja aja ya. Iya, kenakalan remaja dan maksudnya kan itu kan tidak bisa dihindari. Balap liar kan secara aturan kan emang nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Bukan cuma di daerah syariat kita Iya. ini. Tapi kalau balap liar itu kayaknya itu musiman kalau aku lihat. Misalnya kayak ini nih bulan Ramadan nih. Iya. Ini kalau kita ke daerah banyak Uleli sana. Iya, daerah pantai guys. Daerah dekat pantai sana. Motor Supra bro. Knalpot. Aduh. Aduh, knalpot lebih mahal dari motornya ya. Aku gak tahu tuh knalpotnya lebih mahal. Atau gimana dibuat. Intinya semakin kencang suaranya dia semakin keren. Makin keren. Knalpot brong lah. Aku kan kita nakal beda-beda kan. Aku nakal aku bukan yang bagian itu. Tapi iya, aku penasaran untuk kawan-kawan Iya, yang dia ganti knalpot terus ngerombak motor itu apa esensinya gitu ya? ya Maksudnya esensinya ada atau enggak ya? pasti mereka punya kepuasan kan. Tapi kenapa mencari kepuasan dari kebisingan? Lewat suara, maksudnya kayak semakin brom gitu, semakin Dan semakin ketika enak. dia brum. Aku kalau lagi ngopi kan terus tiba-tiba wup gitu kan. Dalam hati bum mati. Kesel kali aku. Aku pernah gak gitu lagi di warkop itu tiba-tiba di jalan. Wow. Iya. Motornya Supra anjir. Kalau motor-motor mahal oke lah. Iya. Ini Supra. Terus dia Enggak masalahnya. Itu kita lagi serius ngomong gitu misalnya di Iya. warkop gitu kan. Lagi kayak bahas apa gitu, tiba-tiba kayak wang. kalau suara-suara motor yang 2 silinder itu kan enak. Ya, Ngebas suaranya. Kalau nih aduh ngepik suaranya. Aduh. Ngepik. Enggak, tapi ini juga ada yang mau aku bahas tuh bukan masalah kenakalannya, tapi masalah wawasannya. Ya, Ada kalau itu aku beberapa, setuju. Pemuda-pemuda di Aceh ini jadi kayak lupa gitu. Lupa. Soal sejarah. soal sejarah Aceh. Budaya bahkan nggak tahu. Budayanya, bagaimana Aceh ini bisa menjadi seperti sekarang. Kita kan kadang bisa memahami kenapa sekarang begini. Kalau kita memahami kenapa dulu. Ya. Dulu tuh apa yang terjadi? Makanya kita bisa sekarang kayak gini. Misalnya Aceh itu adalah daerah dengan otonomi khusus. Ya. Kenapa bisa? Ya. Karena kita dulu ada konflik. Konflik. Yang konflik itu kemudian berakhir dan menghasilkan sebuah Memorandum of Understanding atau MOU. Memorandum of Understanding. Nah itulah Memorandum Of Understanding. MOU kita ya bilang. MOU ya yang, antara pihak pemerintah, Aceh dan Aceh pemerintah RI. Kemudian jadilah Aceh sekarang. Jadi aturan-aturan yang kemudian sekarang diterapkan itu sesuatu yang diperjuangkan dari orang-orang tua kita dulu. Dan bagus. Kalau emang nggak diterapkan ini menurut aku ya. Kayaknya Aceh bakalan seperti provinsi sebelah. Iya, karena itu cukup mengurangi kriminalitas di Aceh. sangat. Aturan-aturan syariat Islam itu. Dan kalau kawan-kawan yang dari luar kemudian ke Aceh, kenapa bisa merasa nyaman di Aceh? Ya karena itu. Karena ada aturan yang ketat terkait dengan agama di Aceh. Jadi punya rules gitu. Kita nggak bisa guys kos-kosan campur di sini. Iya. Jadi kalau kalian berharap ke Aceh terus apalagi mahasiswa-mahasiswa nih yang dari provinsi sebelah mau ke Aceh terus carinya kosan campur nggak ada guys. Nggak ada. Kosan campur ada.
campur dengan keluarga. Ya, ya itu ada. Campur dengan keluarga ada. Campur dengan keluarga. Tapi kalau cewek-cewek yang itu nggak ada. No. Nggak bisa ngamer di kos. Aduh. Ya walaupun tapi ada sih. Aku pernah menemukan beberapa lah. Kayak Ya tapi kan itu harus tapi dia bawanya di sini kayak lumayan deg-degan. Aku Harus pernah kucing-kucingan. kucing-kucingan memang. ketahuan mana ada habis sama orang kampung. Ya memang. Aku pernah kayak gitu soalnya ketahui. Masalahnya bukan orang luar juga, orang kita sendiri gitu kan. Ya cuman itu Ya. inilah hal-hal yang mungkin tidak bisa dipublish gitu kan. Tapi satu sisi kayak tadi aku bilang anak-anak sekarang remaja tuh malah budaya lupa. Contoh itu yang aku sayangkan tuh. Karena apalagi coba lah lihat nanti ya datanya anak muda di Aceh itu rata-rata hampir tidak lagi mengenali budayanya sendiri. Dan bahkan bahasa Acehnya itu sudah dilupakan. Iya. Sudah mulai hilang. Ya kalau ngomong udah jarang pakai bahasa Aceh. Iya sih. Ya. Yang aku heran itu dia di keluarganya tuh pure Aceh. Iya, pure Aceh. Bahkan ada keturunan pernah lihat gak sih keturunan kayak Cut, Teku. Ya nggak bisa bahasa Aceh. Nggak bisa bahasa Aceh. Sorry guys. Nggak bisa bahasa Aceh. Maksudnya dalam artian kenapa segitu malunya kah orang berbahasa Aceh kayak gitu? Aku nggak tahu ya. Ah. Tapi aku berharap kawan-kawan yang apalagi seumuran kita atau yang di bawah-bawah kita yang masih belasan tahun, kalau bisa pelajari tuh bahasa Aceh. Ngomong aja bahasa Aceh. Iya, Dan ngomong. untuk teman-teman yang udah bisa, Kayaknya jangan bersyukur. dia aja. Jangan dia. Iya maksudnya kayak kenapa sih harus ini? Nggak Kayak, sedangkan kan ada orang-orang yang baru belajar bahasa Aceh kan. Ya udahlah, kita harus saling mendukung nih. Untuk bahasa itu identitas loh. bahasa Bahasa identitas itu makanya bahasa itu identitas. Jadi untuk kawan-kawan yang apalagi orang tuanya pure Aceh nih. Iya, apalagi yang keturunan Ule Balang kita bilang kalau di sini ya. Yang Teku, Teku, Cut itu kan seharusnya kan dia yang mempelopori. Yang paling depan Iya, membela lah. untuk bicara bahasa Aceh. Ya karena ada gitu yang kawan aku beberapa yang namanya nggak bisa. Bahkan dia lebih ngerti budaya luar gitu. Padahal ya itu identitas kita. Aku sih kalau nanti berkeluarga suatu hari nanti ya. Yap. Aku pengen kalau ngomong di rumah itu sama anak aku ya bahasa Aceh. Sama anaknya. Sama anakku. Anakku. Anaknya. Ya anaknya. Ya maksudnya anak Ya. istri. Suatu hari lah. Aku pengen gitu. Ya, ya. Dan aku berharap untuk keluarga-keluarga baru, teman-teman yang nonton podcast ini yang sudah punya anak yang masih bayi, atau yang anaknya udah lumayan agak besar, balita, ya ngomong aja bahasa Aceh di rumah gitu. Apalagi kalau suami istrinya tuh, kalian-kalian ini suami istri, itu emang orang asli Aceh. Iya. Karena bukan justru aneh kalau kita merasa bahasa Aceh ini adalah bahasa kampungan. Iya. Kalau bahasa daerah memang apalagi, begitu bukan cuma bahasa aslinya. Aceh, ada bahasa-bahasa daerah lainnya juga. Aneh kalau merasa bahasa daerah itu adalah bahasa yang kampungan. Loh, karena memang begitu. Justru kalau kita merasa bahasa daerah kita adalah kampungan, kayaknya dulu kali bahasa Inggris itu juga bahasa kampung. Ya iyalah. Di Inggris. Di Inggris. Di Inggris. Portugis gitu juga. Iya. Bahasa lagi Jepang ya, bahasa-bahasa kampung di Jepang. Iya. Jadi bahasa kita, bahasa Indonesia juga bahasa kampung, bahasa orang Melayu kan? Iya makanya. Diadaptasi dari bahasa Melayu, jadi Ke dalam Nusantara. ya Bahasa Melayu. kalau bisa sebisa mungkin digunakan gitu. Ngomongnya pakai bahasa Iya. Aceh. Aku tuh kadang waktu mau beli apa gitu di mana ngomong pakai bahasa Aceh tapi yang jualannya tuh nggak bisa bahasa Aceh. Nggak Aku bisa nggak tahu bahasa apakah dia bukan orang Aceh. iya. Tapi kadang kita tahu nggak sih ngelihat wajahnya sang orang Aceh. Kayaknya orang Aceh. Ya, tapi kita nggak bisa judge dong. Udah tahu dia memang orang luar gitu kan. Ada kan? Aku mau beli sesuatu, lupa aku beli apa. Aku yakin ini orang Aceh. Nih. Oh iya ya. Saya mukanya Acehable Mukanya banget Acehable lah. banget kan. Kalau aku ngomong nggak bisa dia. Iya sih, agak aneh. Enggak, yang lucunya kayak gini. Aku pernah nemuin kasus sama kayak tadi juga kejadian beli gitu, beli entah tuh beli buah atau pokoknya beli lah. Beli jajanan. Aku ngomong pakai bahasa Aceh. Tapi dia jawab pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesianya bahasa Indonesia yang Aceh tuh tau nggak? Yang misalnya Bang nyo padum saboh gitu. Ini berapa satu gitu. Nyo padum saboh. Nyo padum sekilo gitu misalnya. Berapa nih sekilo gitu.
oh itu 15.000 deh. itu 15.000 deh. Ini plastiknya. Ini plastiknya. Enggak, maksudnya gini. Kan Kenapa nggak bahasa Aceh? Enggak, kenapa nggak bahasa Aceh gitu? Aku mencoba, padahal aku bukan orang Aceh. Cuman aku mencoba gitu kan tuh kayak. Rupanya dia nganggap aku, oh lumpiknya menodrong hanya bahasa Aceh. Karena dilihat muka bukan orang Aceh kayaknya. Emang bukan gitu kan. Karena ada beberapa yang kayak gitu masih ngejudge lah. Dan untuk kawan-kawan yang pure bahasa Aceh kemudian ngomong bahasa Indonesia medok, nggak apa-apa. Justru itu ciri bagus. khas. Ciri khas. Aku ngeliat kan teman-teman yang dari timur, dia ngomong Indonesia dengan logat timurnya kayak keren. Keren. Dan kita jadi anggap Aku spesial juga kan. pengen bisa kayak gitu. Iya. Cuman kayak kita kan punya logat yang hampir-hampir sama lah sama orang Bali katanya. Ya. Yang cara ngomongnya. T-nya tuh agak double lah kayak. Istilahnya tuh ATT kalau kita. Toto. Ya cuma karena mungkin kalau aku justru nggak bisa yang ATT. terlalu ATT. Terlalu ATT. Walaupun orang ngerti, orang pasti tahu sih aku orang Aceh dengan cara ngomong gitu. gini. Itu udah pasti nampak. Kan beda kan. Ngomong-ngomong soal bahasa Indonesia nih, bahasa yang pakai sehari-hari. Pernah nggak sih kok jumpa sama orang lain terus atau orang yang dari Jawa lah. Terus bingung mau pakai aku, kamu. Itu lagi aku alami. Itu aku lagi aku alami. Aku ko. Ya. Ya. Akhirnya aku mencoba untuk pakai bahasa yang formal. Saya. Kalau di sini kalau kamu kan kayak terlalu romantis. Memang. Kalau di sini kayak kalau kamu tuh kan kamu ya udah kamu gitu. Tapi ada daerah barat selatan sana kalau ngomongnya itu aku kamu. Itu kamu kayak gimana? Kalau kita di Bandangnya koko aja gitu. Bukan kasar ya memang udah kayak gitu. Ya, itu kalau sesama ini, maksudnya sesama kalau umur. akunya tuh awak. Awak tuh dari mana? Seumuran. Awak itu sebenarnya dari bahasa Melayu. Oh ya? Awak itu untuk bilang kamu sebenarnya. Iya, tapi kenapa? Awak itu, awak itu sebenarnya untuk keadaan di mana ketika kita ngomong sama orang, awak itu dengan untuk Anda. Iya, kalau bahasa Melayu iya. Awak cinta kat saya ke? Gitu. Suka kali aku film-film Malaysia tuh. Ya makanya. Film-film romansa Malaysia. Bahasanya tuh aduh. Itu diadaptasi dari situ. Enggak, orang kita ngiranya awak itu untuk ditujukan pada saya. Itu kan misalnya dari Medan. Dari Medan ya. Dari Medan. Medan itu kan awak gitu. Kau, awak. Kau, awak. Awak, kau ya. Awak itu sebenarnya untuk melambangkan wak. Kayaknya berarti ada dulu tuh orang-orang yang ke Medan terus keren nih awak. Iya makanya mengawak-awak lah. Bahasa Aceh kalau orang bilang mengawak-awak dat. Iya. Kan mengawak-awak dat. Kalau orang bilang mengawak-awak dat lah. Kan gitu. Iya. Akhirnya muncul kan idiom baru di Aceh kan kayak gitu. Mengawak-awak dat. Betul. Nah, jadi gitu kalau soal bahasa itu salah satu prihatinan sih. Iya, karena aku gini lihat bukan so ya. Maksudnya kita bukan so ngebela bukan. Tapi harus bangga kita nunjukin siapa kita gitu. Dan cara menunjukkan siapa kita ya dengan bahasa salah satunya. Aku karena gini juga karena walaupun aku bukan lahir sebagai orang pure Aceh, tapi karena aku besarnya di sini, akhirnya aku mempelajari bahasa Aceh dan unik akhirnya kan. Dan malu akhirnya gini. Minder. Kenapa? Lihat orang Jawa, orang Bandung, orang Sunda gitu ya. Ya mereka ngomong dengan logat mereka. Dan mereka tuh bangga. Dengan aku yang kayak lihat orang Aceh jadi ngomong kayaknya malu kali. Sok SCBD. Kayak lo gue gitu. Kayak which is literally. Literally. Oke, kita coba tanya pendapat dari orang yang kebiasa dengan bersosial. Soalnya dia nih apa tuh? Soalnya Anda kan sering berhadapan dengan orang-orang yang ini. Maksudnya fenomena ini gimana gitu? Fenomena soal coba nampain muka gue lo. Udah ada nampak nih. Fenomena soal apa nih? Soal bahasa. Iya, maksudnya soal fenomena anak remaja tuh kurang kayak gitu. Membahas masalah budaya. Kok sebagai soal budaya soalnya. Dia kok tim yang peduli sama budaya apa enggak? Sangat peduli. Cuma kalau aku nengok gini lah kondisi. Aku punya cerita, aku tuh dulu tuh emang berkawan dengan orang yang lebih tua. Dari kelas 1 SD itu udah berkawan dengan orang lebih tua gitu kondisinya. Aku nggak bahas konteks budaya dulu ya. Sekitaran rumahku itu emang rata-rata kos. Jadi ada beberapa kos tuh emang di tempat tuh itu kos cowok semua. Dan aku berteman dengan orang-orang itu. Ketika aku berteman dengan orang itu aku udah dikasih rokok lah, dikasih minuman keras lah. Jujur.
Ya, masa itu ya, aku masih kelas 1 SD. Minuman keras, migas. Terus aku udah dikasih nampak dengan hal itu. Nah, jadi ketika ngomongin kenakalan remaja, ngomongin hal itu, ya. Kok adalah pelaku? Aku gak pelaku, tapi aku melihat mereka melakukan hal itu, iya. tapi gak kena ke aku gitu kondisinya. Paling yang kena tuh mentok di rokok lah. Itu dari kelas 1 SD juga aku udah ngerokok kondisinya, tapi walaupun emang vakum ya ke depannya. Vakum, ya ada vakumnya aku ngerokok. Aku coba rokok kelas 1 SD terus berhenti bentar vakum sampai kelas 6 SD baru coba lagi gitu. Maksudnya misalnya baru coba lagi gitu. Gitulah kondisinya. Ada fase-fasenya lah berarti ya. Kalau ngomongin kenakalan remaja ya gitulah paling yang aku dapat. Tapi kalau ngomongin budaya aku nggak dapat kali contoh banyak. Contoh fenomenanya itu nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Tapi makanya aku gini ngebahas karena ada beberapa lah kayak misalnya di sekolah gitu kan ada anak-anak yang memang kulihat nggak banyak gitu yang tahu tentang budayanya sendiri. Yang bahkan namanya cut aja tuh itu tadi gue tanya bahasa Acehnya ini tahu nggak gitu? Nggak tahu gitu. Kayak nggak pernah ngomongnya, nggak pernah ngomong bahasa Aceh gitu kan. Jadi kayak miris gitu lihatnya akhirnya. Yeah. Nah makanya kalau aku bahas masalah ini, kira-kira misalnya apa sih faktornya itu apa kira-kira maksudnya? Aku bingung karena masalah faktornya ini. Itu aku juga jadi pertanyaan. Semua kita nanti ada kesempatan ya ngomong sama orang yang memang praktisi di bidang itu kan. Jadi kita bisa tahu apakah ada faktor-faktor eksternal atau internal yang membuat remaja-remaja. Tapi kan kalau menurut aku ya jadi orang Aceh aja, jangan malu. Jangan malu kan. Nah, oke. Jadi ketika kita jadi orang Aceh, kita jadi diri sendiri, aku malah merasa sangat bangga. Dan aku berharap teman-teman dari daerah lain tuh bangga menjadi orang daerahnya gitu. Iya, membawa identitasnya sendiri kan. Iya, benar. Bangga dengan identitasnya. Walaupun aku kan sebenarnya kok dari wajah kan. Jadi ada rumor gini ya. Aceh itu adalah Arab, Cina, Eropa sama Hindia. Aku bagian Hindianya. Dari Gujaratnya. Aku kena bagian Hindianya. Jadi ada di Aceh yang kena bagian Arabnya. Iya. Ini pasti ada yang komen nanti ini Rohingya. Pasti ada yang komen nih. Aku adalah salah satu korban. Iya kan? Pasti dibilang tuh. Gara-gara Rohingya datang sini, aku dituduh Rohingya kabur guys. Oke ya. Itu kan kampret kan makanya iya. bilang. Lagi ngopi kan. Kawan Anda kenal. Iya, Anda kenal. Bercanda. Rohingya kok di sini. Astagfirullah. Nggak bercanda. Iya. Cuman ya kan Rohingya sama India tuh kan mereka kan dekat-dekat kan. Iya, dekat. Kan satu ini juga serumpun ya. Serumpun. Kayak Indonesia dan Malaysia lah serumpun lah gitu. Nah makanya aku tanya tadi mungkin karena kalian kan POV-nya lebih lama di Aceh kan, lebih hidupnya tuh lebih lama dari aku lah gitu, walaupun masih kecil juga ya. Makanya ada beberapa hal yang budaya ini kadang-kadang nggak bisa kita tinggalin. Contoh sejarah aja. Sejarah berapa orang sih yang tahu tentang Aceh sekarang? Iya. Lo kok tanya anak-anak mudanya? Ya betul. Ya kan? Makanya kadang kita bisa bangga terhadap sesuatu kalau kita cari tahu tentang itu. Nah, iya. Kita bisa bangga jadi orang Aceh kalau kita cari tahu tentang bagaimana orang Aceh ini menjadi orang Aceh. Iya, makanya. Iya, memang. Apalagi aku pernah nanya gini sama anak-anak di sekolah. Kalian tahu gak bahasa Aceh itu unik, aku bilang. Kenapa? Huruf vokalnya aja ada lebih dari 20, aku bilang. Oh iya? Iya. Iya betul. Aku gak sadar. Ada lebih dari 20 huruf vokal Aceh itu. Ada sekitar 25 atau 26-an lah. Yeah. Itu mereka gak tahu gitu dan kayak wah bener, iya bener. Pas cari iya bener gitu. Ada lebih dari 20-an huruf vokal di dalam bahasa Aceh. Dan itu gimana ya? Yang aku cari tahu adalah hal yang memang itu faktor teknis mungkin. Yeah. Kan gak mungkin juga orang Aceh asli pun kita tanya gitu gak tahu dia huruf vokal Aceh ada 20-an lebih. Iya sih, kalau iya nggak, kan? iya. Karena nggak sadar kadang-kadang. Karena nggak sadar, karena kan kayak bahasa Aceh itu kan ada kayak A-nya ada ada O-nya pun ada U gitu kan. Jadi kayak banyak lah. Kayak tulisan misalnya anu. Iya.
Kan tulisannya anu gitu kan. Itu atau anu gitu. E dan U tuh dibaca satu nanti. Ada juga nanti E-nya yang garis miring kiri. Oke, paham. Jadi itu tuh kayak teknis-teknis lah gitu. Ya, itu adalah praktisi bahasa Aceh. Iya, memang. Makanya karena kebetulan aku tahu, maksudnya tahu ada beberapa hal itu yang sampai sekarang aku pegang kayak ternyata bukan orang Aceh aja kok yang bisa menjaga kebudayaan, tapi orang luar selain orang Aceh yang penting ada niat. Kayak aku misalnya ada niat untuk kayak mempertahankan lah budaya nih. Jangan sampai hilang. Aku berharap kan suatu saat nanti pemerintah kita atau orang-orang yang punya power lah di dalam membuat aturan. Kalau bisa di mata kuliah ada mata kuliah umumnya tuh untuk anak-anak kampus. Ada. Terus di SMA tuh ada pelajaran khususnya Kalau untuk di bahasa bahasa daerah. Kalau bisa memang seluruh daerah ada kayak gitu. Emang harus ada. Jadi kita tahu soal, kan kalau aku nggak ingat ya kapan terakhir aku muatan lokal kalau. Iya, mulok betul. Kalau pas SD itu pun. Pas SD. Nah, aku ini mau ceritain pengalaman lucu nih. Aku kan dulu sekolah SD itu di Montasik, Lamnga. Yang mana notabene-nya itu adalah pengguna bahasa Aceh 100%. Iya. Lamnga Aceh besar tuh lagi. Bahasa Acehnya medok kali. Aku baru pindah 3 bulan situ. Dan alhamdulillahnya aku langsung bisa beradaptasi dan langsung bisa bahasa Aceh. Langsung medok bahasa Acehku. Dan uniknya ada pelajaran mulok. Ada pelajaran mulok. Muloknya adalah bahasa daerah. Iya. Dan waktu ujian yang orang Aceh asli tanya sama aku. Tahu air ini enggak? Air ikaju. Ikaju. kan, Air udah mendidih. Air kan udah artinya air sudah mendidih. Air udah mendidih gitu kan. Nah, kalau misalnya tanya kalau udah dingin dari mendidih itu artinya apa? Soalnya kan kasiju atau sudah kalupi gitu kan. Ya, orang tuh jawabnya nyo i kaju mendidih. Kalau habis mendidih kan aturannya lepi atau enggak siju. Ya. Ini enggak, orang tuh jawab hanaju. Hanaju. Ya enggak mendidih. Enggak mendidih. Jadi ada beberapa hal yang memang kayak orang Aceh sendiri tuh enggak tahu kayak gitu. Dan akhirnya mereka tuh nyontek sama aku. Ya begitulah. Ada berapa menit ya? Oke. Ya begitulah soal Aceh kita ya. Jadi kita berharap semoga pemuda-pemuda Aceh, anak-anak mudanya, terutama anak muda sih. Kita yang seumuran ini lebih peduli soal Aceh, lebih pengen tahu. Dan apa ya? Soal aturan syariat yang bagi kalian sebagian teman-teman yang di Aceh itu mengikat. Ya. Nggak perlu percayalah itu manfaatnya lebih besar. Iya. Dan nggak perlu dipusingin. Nggak perlu dipusingin. Masa kok dipusingin kayak mana hak asasi manusia? Bukan hak asasi manusia. Yang melanggar itu justru yang melanggar hak asasi manusia. Kalau menurut kalian itu melanggar hak asasi manusia, kayaknya itu nafsunya. Iya iyalah. Maksudnya nggak dibolehin zina, bolehin ini. Ya tahan nafsu lah. Kalau mau ya nikah lah. Iya, kalau mau ya nikah gitu, siapin atau apa kayak gitu kan. Kalau mau kalau emang nggak tahan kali itu pergi keluar kota. Ya enggak untuk ditiru maksudnya. Ya begitulah teman-teman. Jadi kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran? Kan tadi ada pelajarannya, apa kira-kira pelajarannya? Kalau menurut aku kita harus peduli soal daerah kita masing-masing. Apa yang khusus dari daerah kita, budaya-budaya. Sesuatu yang kadang kita anggap itu kolot, tapi kalau kita cari tahu lebih dalam kita akan paham kenapa itu kadang-kadang orang tua kita tuh harus dipertahankan. Ya, benar. Beberapa hal apalagi di budaya kan banyak hal yang kadang anak muda tuh ngerasa ini kolot kali ini. Ya, memang. Tapi itu identitas dan itu harus dipertahankan. Justru ketika itu bisa kita pertahankan, bisa tetap ada, itu akan membuat kita semakin kaya, negara kita semakin kaya, daerah kita semakin kaya. Kalau kita bangga dengan identitas kayaknya ya. Itu. Kok nonton drakor nggak? Ada beberapa. Kalau kau sadar di drakor tuh banyak scene-nya tuh memperlihatkan budaya mereka ya. Kayak mereka makan, memperkenalkan budaya mereka. Budaya makan tateboki itu kayak. Secara tidak langsung mereka memperkenalkan budaya mereka di situ. Kayak apa makan gini. Kita nggak sadar, keren banget kayak di drama Korea. Padahal itu ya budaya mereka. Enggak, kau tau gak? Pernah nyobain tateboki nggak? Nggak. Aku kira kan kayak wah, karena setiap scene tuh pasti ada kayak makan tateboki yuk, party dan enak tateboki. kan? Kayaknya enak.
Sulawesi kayak biasa aja gitu. Maksudnya ya enak tapi ya sebagai. Tapi ya gitu. Ya gitu. Maksudnya gitu. pasti ada makanan kita yang bagi orang lain kayaknya ini biasa aja. Iya. Tapi gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Emang enak. Bagi kita kan itu enak. Di Aceh ada si rebus lebih enak. Ya. Ada asam keung. Aku gak tahu ya. Mungkin ada yang gak suka sama makanan Aceh. Ya. Tapi selama aku ketemu orang yang pernah ke Aceh, mereka selalu bilang enak makanan Aceh. Ya, apalagi mie Aceh. Mie Aceh atau yang dan apalagi mie Aceh yang request khusus. Request khusus ya. Yang pernah ke Aceh, mie Aceh request khusus tuh tahu lah. Ya, ada kata-kata racing ya. balapan. Oke, kalau menurut kau apa yang bisa diambil adalah kalian jangan pernah melupakan sejarah. Karena kalau kalian melupakan sejarah tanah kelahiran kalian sendiri, kalian telah kalah. Ya, cara untuk mengalahkan diri sendiri simpel sebenarnya. Lupakan sejarah. Ya betul. Kan? Lupakan karena sejarah. ketika kita melupakan sejarah, kita jadi nggak punya identitas yang kuat dan kita. itu bahaya. Bahaya kali. Akhirnya kita jadi bangsa yang minder kan? Iya, betul. Nah, ini sebelum kita tutup, kita berterima kasih dulu untuk sekali lagi untuk yang udah mensponsori kita. Skopior SMK. Jangan lupa dibeli ya selama bulan Ramadan ya. Kawan-kawan silahkan datang ke depan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Dari kawan kita ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan ACPI ya telah mensponsori yang telah mensponsori untuk teman-teman yang mau les ikut les untuk kedinasan, untuk Polri TNI bisa nanti ke Instagramnya ACPI. Nanti taruh ya di taruh sini. ACPI Bimbel ACPI. Ya. Ada LKP-nya juga jadi lengkap lah di sini. Ya. Silakan cek aja di situ nanti hubungi aja admin di situ untuk teman-teman yang mau tes ke kedinasan dan kepolisian. Yup. Ya, itu ya. Ya terima kasih untuk yang sudah udah membersamai lah dan udah mendukung mensupport channel ini. Karena ini bulan Ramadan, jangan lupa sebisa mungkin ibadah walaupun kecil-kecilan. Lebih baik ibadah kecil-kecilan daripada membuat kerusuhan. Ya. Daripada membuat dosa kecil-kecilan. Ya. Mau tim sholat tarawih 8 atau 20, yang penting sholat tarawih. Kalau aku kayak gitu. Iya, daripada kita berdebat. Jangan memperdebatkan. Karena setiap sesuatu mereka lakukan itu pasti dengan alasan dan dalil yang kuat. Iyalah. Ya. Aku sejujurnya kadang-kadang kalau memang di masjid-masjid yang baca ayatnya panjang, aku sholat 8. Enggak, kalau aku tergantung kondisi aku. Kalau misalnya nanti jam 9:30 misalnya ada kerjaan. Ya udah aku ambil 8 aja dulu. Tergantung mood ya. Bukan gantung mood, misalnya kayak ya kan karena tarawih misalnya sunnah. Ya, kan sholat sunnah. Maksudnya enggak kita nggak tahu nih, kita kan bukan ahli agama kan, tapi itu sholat sunnah. Jadi dan kalau memang ya ibadah kan, harusnya tetap bernilai pahala. Kan? Kalau emang bisa 20 aku malah 20 gitu, malah 23 dan maksud aku bukan sombong, malah aku sambung lagi di masjid itu untuk sholat malam. Kok mending sholat tarawih 20 dengan surah-surah juz 30 atau sholat tarawih 8 dengan surah-surah 30 juz? Aku mending sholat 20 tapi bacaan Al-Baqarah. Karena di tempat aku kayak gitu. Di masjid dekat aku karena bacaannya enak. Tartilnya enak. Enggak lama, enggak cepat. Ada tuh di daerah mana kayak 1 malam 1 juz. Waduh, ya. Ada tuh. Ada. Tapi itulah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Ya, jangan lupa like, subscribe dan komen lah. Komen apa lagi yang kalian tuh pengen kita bahas ya kan? Atau apa yang bisa diimprove dari podcast ini. Apa yang bisa diimprove dari podcast ini. Kami sangat menerima kritikan. Kalau nggak suka boleh juga dislike. Ya. Terutama kalau nggak suka sama Abdil. Enggak apa, nanti kita bukan nama Instagramnya. Kalian bisa ngehujat langsung ke IG dia. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo.